Allah menjadikan negeri ini negeri yang Allah berkahi. Wajar kalau Israel ingin menguasai Al-Aqsa. Ya, ada seorang profesor menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah the heartland of the world. Ya, jantung dunia. Artinya siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Kenapa demikian? Karena Palestina ini menjadi penghubung 3 benua, semua benua di dunia. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, ketika Israel meminta Palestina kepada Sultan Abdul Hamid dan itu ditolak, marah luar biasa. Ya. Karena dia tahu menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Sampai hari ini Palestina menjadi negara yang belum merdeka. Satu-satunya negara pengikut Konferensi Asia Afrika dari 28 negara sejak 22 tahun 55, cuma Palestina yang belum merdeka. Baik, siapakah yang akan memerdekakan Palestina, membantu memerdekakan Palestina? Apakah Indonesia? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, nah ini laut Palestina yang begitu indah Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari Ashdod, ya, mulai dari Laut Gaza, itu kita lihat. Inilah negeri yang Allah berkahi. 1500 Nabi Bani Israel lahir dan dibesarkan di kota ini. Nah ini Sungai Jordan. Ini sungai yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Musa tidak sempat memasuki ini karena meninggal di Padang Tih bersama Nabi Harun. Nabi Harun dulu wafat, 2 tahun kemudian Nabi Musa. Kedua-duanya meninggal ketika bangsa Yahudi tidak bisa memasuki Al-Quds, ya, Palestina, karena diharamkan untuk mereka di saat mereka menolak untuk berperang memasukinya. Ya, maka saat itu bangsa Yahudi bisa memasuki Palestina dan melalui Sungai Jordan ini di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini nabi yang luar biasa yang menjadi pendamping Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Keajaiban Allah berikan pada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Mohon maaf saya ceritakan dulu. Boleh saya cerita Bapak Ibu ya? Nah, perang pun terjadi. Terjadi di Ariha, Jericho. Nanti kita lihat Jericho. Kita jalan-jalan dulu ke Palestina Bapak Ibu. Ya, kalau ke sana sendiri mahal ya ongkosnya. Di sini aja di Istiqomah kita jalan-jalan ya. Gratis. Baik. Nah, ketika sampai di Jericho, maka perang pun terjadi. Saat itu ada 12 kelompok pasukan yang dibentuk oleh Nabi Musa alaihissalam. 12 kabilah pasukan perang. Jumlah mereka ada 600.000 orang. Dari 12 pasukan ini, batalion ini. 12 batalion artinya 12 kabilah. Satu kabilah satu batalion. Yang dibentuk oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sempat memimpin mereka karena keburu wafat. Dan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Perang pun terjadi antara Bani Israel dengan kaum Jabariyin. Ya, perang terjadi sangat alot. Sampai hari Jumat belum selesai itu perang. Jihad mereka belum selesai. Sementara hari Jumat sudah mulai berakhir. Maksudnya matahari sudah mulai sampai pada titik senjanya. Terbayang oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, jika perang tidak selesai hari Sabtu tidak bisa berperang karena itu hari suci mereka. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, perintahmu kepadaku sedang aku lakukan, memimpin Bani Israel, membawa mereka pada negeri yang kau janjikan. Tapi perang belum selesai ya Allah, sementara matahari akan segera terbenam. Maka aku minta ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah kabulkan permintaan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Silakan, aku tundukkan dia untuk taat pada perintahmu, hai Yusha. Maka Yusha bin Nun alaihissalam berkata kepada matahari, ya Syamsa, ya Syamsu innaki adatullah. Hai matahari, sesungguhnya engkau hamba Allah, wa nahnu ibadullah, kami pun semua hamba Allah. Innana indana nanul an. Hari ini, sekarang ini Allah sedang memerintahkan kami berperang melawan kaum Jabariyin, membawa kaumku masuk ke negeri yang Allah janjikan, Al-Muqaddasah, Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Maka demi Allah aku haramkan kau tenggelam sebelum perang ini selesai. Rasulullah SAW sampai agak sedikit tersenyum menyampaikan,
Tidaklah matahari terhenti dari peredarannya untuk makhluk kecuali untuk Yusha bin Nun alaihissalam. Maka matahari pun diam. Seolah-olah matahari berkata kepada Yusha bin Nun, ayo, sok silakan perang, lanjutkan, jangan lama-lama, pegel, aku tungguin. Maka matahari pun diam. Bapak Ibu akan melihat cerita ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke masjidnya Yusha bin Nun alaihissalam. Ya, di sana ada seorang syekh yang menjaga makamnya. Kuburannya panjang sekali Bapak Ibu. Bukan fisiknya panjang, tapi memang kuburannya panjang. Diawetkan di Purgar oleh Solehuddin Al-Ayyubi. Baik Bapak Ibu, nah ini Sungai Jordan yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Yusha bin Nun alaihissalam. Tidak jauh dari sini kita akan sampai kepada Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi wilayah negeri Syam yang sekarang didominasi oleh Israel. Dan ini menjadi tanda jika Danau Tiberias ini kering, berarti Dajjal akan muncul. Sekarang Danau Tiberias sudah menunjukkan lumpur hitamnya, artinya sudah tidak bisa lagi disuling, diambil. Maka Israel menyuling air laut untuk menjadi pengganti air bersih dari Danau Tiberias. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias terdapat beberapa situs yang menjadi peninggalan para nabi dan rasul yang masih terjaga sampai hari ini. Nah, kemudian juga ada Laut Mati, laut di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah di wilayah yang bernama Ghor Zaghar. Andaikan tidak terjadi peristiwa ini, maka Syam menjadi 5 negara. Ada negara Ghor Zaghar yang memisahkan Palestina dengan Palestina dengan Jordania. Nah, disinilah kaum Sodom dan Gomorrah, ya kaum Sodomi, ditenggelamkan Allah, umat Nabi Lut alaihissalam. Dulu tidak ada laut, bentuknya gunung. Tapi karena mereka melakukan LGBT, melakukan maksudnya homoseksual, maka Allah azab mereka dengan azab yang tidak ada lebih dahsyat azabnya melainkan azab yang ditimpakan pada mereka. Dibikin goncang, diangkat ke langit, dibalikan, lalu dibenamkan sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan air laut. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada mereka. Ya, karena Allah hujami mereka dengan meteor, dan Allah haramkan ada kehidupan di sana. Maka Allah tumbuhkan garam di sana. Meteor yang menghujani mereka membawa garam sehingga penuh dengan garam. Yang warna putih itu garam Bapak Ibu. Saking pekatnya molaritas dari air laut ini, penuh dengan sifat garamnya ini, maka jangankan ikan, bakteri pun tidak bisa hidup. Ada pengalaman mereka yang suka mandi di sini, itu punya penyakit kulit, sembuh tuh penyakit kulitnya dengan izin Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kulit-kulitnya belah-belah, perih terasa. Ke bibir saya pun perih luar biasa itu air ini. Sangat asin. Makanya wajar tidak ada kehidupan di sana. Maka disebut Bahrul Mayyit, laut mati.